kabar? Jumpa kembali dengan saya Dian Hartantri. Kali ini di edisi Bincang Nusa yang ke-17 kita bersama dengan beberapa remaja berprestasi. Siapakah mereka? Ini dia orangnya. Halo, perkenalkan nama saya Sranifa. Saya adalah Duta Gender Putri Kabupaten Nunukan tahun 2023. Ya, yang sampingnya siapakah? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Kurniawan. Saya Duta Genre Kabupaten Nunukan tahun 2023. Saya kemarin adalah runner up putra. Oke, nah adalah pendukung setia. pendukung setia ya. Duta Genre ya. Apa itu genre? Silakan. Gender itu adalah singkatan dari generasi berencana yang dikelola oleh dan untuk remaja. Guna untuk meningkatkan pertahanan remaja untuk kehidupan berkeluarga selanjutnya. Oh begitu. Terus punya pandangan yang berbeda? Si Adi. Adi? Kalau pandangan saya adalah genre adalah sebagai wadah atau lingkungan tempat di mana kita bisa bersosialisasi tentang remaja-remaja dan menjadi konselor sebaya. Oh iya, jadi apa yang terjadi dengan remaja, bagaimana mengkonseling mereka, itu bagian dari genre ya. Jadi Anda Baik. sudah siap menjadi konselor khususnya di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Gimana? Siap. Oh, siap, baik. Kita gali lebih dalam apa peran dan tugas Duta Genre Kabupaten Nunukan khususnya dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Ya, sebelum lebih jauh, Anda sudah terpilih jadi duta. Bagaimana sih tahapannya? Apa yang sudah Anda lalui? Yang sudah saya lalui, pertama untuk menjadi duta gender itu perlu persiapan mengenai materi PIK, materi gender, terus itu untuk bakat kalian juga sebagai salah satu acuan Kriteria? Ya, Penilaian gitu. dan Iya. Bagaimana proses pendaftaran awalnya sehingga Anda menjadi peserta Duta Pemilihan, Genre? iya. Jadi proses awalnya itu mungkin kalian untuk lebih mudah masuk atau lebih mudah mendaftar jadi duta genre, kalian itu perlu masuk ke namanya organisasi PIKR. Apa itu? Sebelum lebih jauh, apa itu PR gitu? R. PIKR sendiri adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja Yang ada di tingkat sekolah. yang ada di tingkat sekolah maupun masyarakat. Jadi di lingkungan juga ada ya PR Berarti ya? masyarakat itu seperti misalnya di RT, RW, kelurahan atau kecamatan itu ada PIK-R-nya. Ada PIKR masyarakat. Oh. Oke, lanjut tadi kira-kira apa yang Anda persiapkan sehingga menjadi duta genre? Baik, tadi saya tambahkan Proses seleksinya. Jadi kemarin proses saya menjadi duta genre Kabupaten Nunukan adalah dengan cara mengikuti persyaratan yang sudah ditentukan panitia untuk kami laksanakan. Yang pertama itu adalah membuat video perkenalan diri, di mana di situ kita bisa memperkenalkan diri, terus kata motivasi untuk remaja-remaja di sekitar kita. Apa kata motivasi? Apa motivasi ya waktu itu apa? Kata motivasi dari saya kemarin itu adalah banyak orang tidak berusaha karena takut gagal, padahal tidak berusaha adalah suatu Kegagalan. Wah, keren. Kalau Siti Nur Arifah, apa? Motivasi Iya. saya kemarin itu usia muda merupakan usia remaja yang mempunyai semangat dan tenaga yang luar biasa. Jadi bersama saya Siti Khalifah siap untuk membersamai remaja dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita. Oh iya, jadi mumpung tenaganya masih full gitu ya. Masih muda. Semangatnya lagi berkobar-kobar begitu. Jadi harus digunakan sebaik-baiknya gitu. Iya. Itu tahapannya ya. Jadi seleksinya memang kalau dari sekolah ikut PIK dulu. Nah, setelahnya sudah terdaftar sebagai anggota PIK. Terus apa lagi tahapan berikutnya? Tahapan berikutnya itu mungkin diberikan pertanyaan seputar PIKR, seputar genre di salah satu tempat dan nanti tuh kita sendiri dalam satu ruangan. Semacam wawancara gitu. Kayak sidang skripsi. Kayak sidang skripsi. Jadi ada Sudah pernah ya skripsi. Kok tahu gitu. Jadi ya begitu ya. Kayak berasa diadili gitu, sendirian gitu, menjawab semua pertanyaan begitu. Adi sama
Sama perekrutan. Berarti proses pemilihannya seperti itu. Iya. Tahapannya begitu ya. Setelah Anda mendaftar, upload video, ada sesi Wawancara. Disitulah beberapa pertanyaan yang Anda harus jawab sebelum maju ke pemilihan. Pemilihan. Iya. Jadi ingat nggak ada berapa pertanyaan terus berapa banyak yang bisa dijawab? Untuk pertanyaan sih mungkin dari masing-masing juri ada 2 sampai 3 pertanyaan. Terus jurinya ada berapa? juri, Bu? Kalau nggak salah ada 6 sampai 7 ya. Iya. Bersama juga dengan duta genre kemarin tahun 2022. Oh iya. Iya. Jadi masing-masing 2 sampai 3 pertanyaan. Oke, pertanyaan yang menurut kalian masing-masing pasti ada pertanyaan yang menarik buat kamu. Kira-kira apa? Masih ingat nggak? Masih ingat? Pertanyaan mengenai kesehatan reproduksi. Oke, kesehatan reproduksi. Bagian yang menarik dari apa? Kalau saya kemarin, Kesehatan, ya, pertanyaannya tentang apa yang menarik buat kamu? nah kalau saya kemarin saya ditanya apa tingkat, di mana fase kamu sedang jatuh dan di mana fase kamu sedang naik. Coba Iya. jelaskan cara kamu mengatasi fase tersebut. Waktu itu pernah di fase yang merasa jatuh sekali Iya, gitu. pernah. Pertanyaan ini menurut saya tingkatan berpikirnya sangat kritis untuk Iya. menjawab persoalan ini. Iya. Untuk pengalaman. Berarti pernah di fase Untuk pengalaman. kapan itu? Di fase apa? Merasa paling jatuh begitu. Nah, jadi kemarin saya juga sempat kecewa karena salah satu mimpi saya untuk mengikuti Big Air adalah dengan mencalonkan diri saya sebagai duta genre. Nah, pas di Krayan saya juga pernah mencalonkan diri, tapi saya tidak lanjut Oh gitu. karena beberapa masalah. Heeh. Jadi saya tidak lanjut. Dan itu adalah fase Fase terberat yang pernah berat. dilalui. Iya, kecewa. Jatuh, kecewa. Oh gitu ya. Tapi Tuhan punya cara lain Iya. untuk kamu dan kamu. Iya. Dan Anda harus pindah ke sini. Ternyata cintanya ada di sini. harus iya harus pindah. Nah kalau Siti Nur Khalifah, apa kira-kira pertanyaan yang paling membekas dan berkesan gitu waktu seleksi? Karena mungkin saya ini untuk kedua kalinya ikut. Oh iya, sebelumnya sampai mana? Sebelumnya Ya. online yang Online. ada di ruang. Oh iya, waktu itu sampai di level berapa? Di level Juara 2 putri. Oh juara 2 putri, sekarang juara 1. Juara satu. Oh jangan-jangan target memang ya juara 1 gitu ya. Oh harus dikejar. Baik, apa pertanyaan apa yang masih terkesan sampai hari ini gitu? Kalau untuk duta kesiapannya sih untuk siap nggak untuk gak nikah selama masa jabatan jadi duta genre. Oh, Sekarang berapa lama? Tiba-tiba ada yang lamar. Wah, nggak boleh itu ya. Menyalahi kontrak. Nanti dulu deh, gitu lah. Apa? Nanti dulu deh. Apa? Oh, nanti dulu deh. Nanti dulu. Ya, jadi pacar. Kalau Anda merasa ya, Anda Kalau merasa Anda tidak pacarnya, tahan, putuskan. kau datang putuskan. Jadi berapa lama sih kontraknya? Kalau duta genre sendiri sih cuma 1 tahun. 1 Jadi tahun. untuk tahun depan ada pemilihan. Oh, Iya. berarti kan masih di usia sekolah. Betul. Kalau mau menikah di usia sekolah, kami yang kasih keluarga. Jangan khawatir kalau masalah itu, kita punya juga gitu. Oh, baik, itu tadi cerita apa ya awal bagaimana mereka mengikuti seleksi pemilihan duta, dan setelahnya apa yang harus atau apa yang akan mereka kerjakan akan kita kulik lebih jauh lagi setelah yang berikut. Ya, kita kembali lagi. Kalau tadi kita bicara tentang mekanisme perekrutan duta genre, nah yang sekarang kita akan cari tahu apa sih program kerja mereka berdua setelah memenangi pemilihan itu. Kita mulai dari Adi dulu. Bagaimana? Apa sih programnya ya? Jadi kemarin saya mengambil 2 program saya, yaitu menjalankan mading di sekolah. Menjalankan mading di sekolah. Ya, membuat mading. Heeh. Terus yang kedua ada yang saya sebut adalah celengan rindu. Wah, apa tuh? Kok kayaknya seru? Iya. Seru ini, maksudnya pertama menjalankan Mading. mading. Berarti mading itu berjalan. Iya. Ya.
Mading itu berjalan. Kemudian Celengan rindu. Apa tuh? Yang mana celengan rindu? Iya. Gimana? bisa dijelaskan sedikit. Nah, kita jelaskan madingnya dulu. Oh boleh, boleh ya. Kita mulai dari madingnya. Jadi Gimana? mekanisme mading yang saya buat jadi program kerja saya adalah di mana nanti saya akan membuat sebuah mading Iya. untuk mengedukasi remaja tentang kesehatan reproduksi sekitar remaja juga bisa Iya. agar remaja juga tahu cara mencegah bahayanya Ya, itu. baik. Jadi kalau misalnya di mading itu nantinya isinya akan berkait seputar remaja, Remaja. termasuk di dalamnya Kesehatan Kesehatan Ya. reproduksi karena Ya. itu sangat penting untuk Sangat diketahui baik, betul. remaja-remaja Ya. masa sekarang. betul sekali. Nah itu kalau madingnya, nah kalau celengan Kalau celengan- rindunya itu apa? Gimana? Kemarin saya menjelaskan kepada juri mekanisme celengan Celengan rindu yang rindu. saya buat adalah di mana saya akan membuat sebuah forum. Di situ teman-teman remaja bisa berkonseling kepada kami Iya. sebagai konselor untuk membantu permasalahan remaja tersebut. Terus kenapa dinamai celengan rindu Iya, gitu? betul. Ya. Kita kan siap celengan. Menabung gitu. Apa yang ditabung gitu? Apa yang ditabung? Ya itu kalau itu namanya nama gaulnya saya. Saya kayak buat gitu. nama gaulnya. Supaya lebih Iya, menarik. lebih gitu menarik. ya. Oh iya, memang kalau usia-usia Anda itu kalau bicara cinta, pasti langsung antusiasmenya itu naik gitu. Iya. Kalau kita bicara pelajaran, nanti dulu. Kalau Iya, cinta, Cinta indah tanpa arti. Bapak jadi curhat ya. Gitu. Itu kalau Adi tadi, Iya. mading dan celengan rindu. Sekarang yang Putri, bagaimana? Nah, kalau untuk saya sendiri mungkin ada beberapa program. Nah, salah satunya itu mengenai gender goes to school. Genre goes to school. Yes. Jadi Apa kira-kira? saya bersama dengan duta-duta gender lainnya ingin banget tuh kayak keliling ke sekolah-sekolah memberikan edukasi mengenalkan PIK dan gender. Karena kan untuk sekarang kan mungkin ekstrakurikuler atau organisasi paling bisa dibilang paling kecil di sekolah itu kan Pik. Karena masih baru ya tergolongnya. Iya, tapi kecil bukan berarti Tidak ada. karena dewasa itu bukan soal usia. Dewasa Iya, itu iya, adalah iya. cara berpikir. Betul. Iya. Jadi kecil-kecil cabai rawit gitu. Itu tadi salah satunya genre goes to school. Berikutnya apa? kalau berikutnya mungkin sosialisasi mengenai stunting mungkin mengenai iya. kesadaran reproduksi ke masyarakat. Oh ya, ini sebenarnya kaitan kegiatan kalian juga berkaitan dengan kesehatan yang secara nasional itu kan ada program stunting. Iya. Mungkin ini bisa menjadi mengapa ada stunting itu kan perkawinan usia dini juga mempengaruhi. Iya. Jadi stunting sendiri itu gagal pertumbuhan pada usia 1000 hari pertama kehamilan. Jadi untuk masalah stunting itu mungkin karena ibunya belum siap untuk melahirkan. Oh, Itu sebelum iya. menikah. Begitu ya? Mungkin maaf hamil di luar nikah. Jadi kehamilan yang tidak diinginkan begitu. Oh, baik. Jadi itu masuk di wilayahnya genre ya. Iya. Termasuk. Jadi antara PIK dan genre itu sebetulnya bagaimana kaitannya? Sebenarnya genre itu adalah wadah, sedangkan PIK itu adalah program dari genre tersebut. Oh, jadi PIK ada di dalam genre. Jadi kalau Jadi ada berada di dalam wadah. ya. Jadi kalau di dalam PIK itu ada triad PIK, itu salah satunya adalah yang Triad penundaan. Oh, triad KRR. Oh, iya. Ya, gimana? Kalau triad KRR sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu pernikahan dini, terus itu seks pranikah, terus itu yang terakhir nafsa. Tapi Oke. jangan seks bebas. Itu tidak Maksudnya boleh. ada Tapi itu kan bahasanya. menjadi tugas kamu untuk mengkampanyekan, apalagi di lingkungan sekolah usia dini seperti itu, no free sex. Iya, jadi berkait tadi program kerja. Yang pertama tadi mading,
sejauh mana Adi madingnya sampai di mana begitu, atau baru sebatas wacana atau sudah mulai diinisiasi? Oh iya, Bagaimana? maksudnya tanggal berapa kemarin Anda terpilih? Tanggal 20 Juli? 21 27 27 Juli, oke. Jadi setelah pemilihan itu kan kalian tadi diberikan tugas untuk membuat program itu. Iya. Kemudian kapan bisa mulai Aksi dengan Aksi. program Anda gitu? Kebetulan untuk beberapa program saya mungkin selama 1 minggu, kurang lebih 1 minggu ini ada beberapa sudah berjalan. Contohnya kayak sosialisasi atau Boys to School. Nah, yang paling pertama tuh saya pergi atau saya mengedukasi tuh ke sekolah saya dulu sendiri. Jadi Sudah pernah? sudah. kapan melaporkan ke siswa? Ini lebih ke lembaran di PIK-nya Iya. dulu ya. Oh iya. Struktur di bawah koordinasi ke Anda melewatkan langkah itu rupanya. Jadi hati-hati. Oke, sudah mulai beraksi Iya, Ya, dengan beraksi. semangat Duta Gender. Sementara masih di lingkungan PIK-nya Di saja. lingkungan PIK. Ada rencana memperluas itu di semua warga sekolah kita misalnya? Masuk program enggak kita? Kalau untuk semua sekolah mungkin masuk Di cuma- sekolah kita, maksudnya Iya, di untuk sekolah. semua warga Nusa gitu. Iya, kayak mengedukasi. Adakah rencana untuk sosialisasi misalnya apa ya terkait pendewasaan usia perkawinan misalnya? Gimana? Kalau untuk masalah untuk ke semua masyarakat atau semua anggota dari sekolah itu kemarin saya juga kepikiran, tapi saya belum sempat bahas ke pimpinan. Oh Tapi iya. insya Allah pasti ada. Oh Harus iya, ada. ada ya. Harus ada. Iya. Kalau Adi bagaimana Di? Madingnya sudah sampai mana? Kalau mading saya sudah mulai tahap pengerjaan. Masih tahap pengerjaan ya. Pengerjaan. Jadi kira-kira madingnya itu direncanakannya seperti apa? Akan kontinu atau insidental sesekali lah kita terbitkan atau bagaimana? Jadi mekanisme penerbitan karya di dalam situ mungkin dari teman-teman genre Anggota PIK, lainnya, anggota PIK aja atau semua boleh ikut Semua gabung? boleh ikut gabung. Iya iya iya. Jadi nanti itu terserah aja mau dibuatkan seperti apa. Misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali atau bagaimana. Jadi masih Begini Adi, pengerjaan. kami ini pelaksana Oh. punya buletin Iya. dan Aduh. untuk memulai menulis gampang-gampang. Gampang. Artinya Adi harus butuh tim supaya bisa berkoordinasi mengisi setiap minggu di Mading. Mungkin Anda menjadi leader mengkoordinasikan teman-teman untuk bisa menjalankan program Adi yaitu Mading. Itu pesan dan saran. Pesan dari pemimpin redaksi ya. Jadi kalau mau mulai itu sepertinya mudah, cuman menjaga konsistensi itu yang Iya. dibutuhkan usaha. Bukan sulit, bisa sih, cuman usahanya harus lebih gitu. Nah itu berkait program ya. Nah, tadi ada celengan rindu yang konseling. Iya. Kira-kira Adi sudah buka belum layanan konselingnya itu? Misalnya dengan di tempatnya atau sekretariatnya PIK dibuka layanan konseling begitu, begitukah atau bagaimana? Baru sebatas informasi saja? Jadi saya rasa saya harus menerbitkan dulu satu karya saya. Oh iya. Membuat mading dulu. Setelah itu sudah berjalan, jadi saya mulai yang kedua. Yang kedua baru konseling. Perlahan-lahan Oh, dulu. perlahan-lahan. Jadi Anda berdua nih kerja sendiri-sendiri atau bekerja sama? Kerjasama. Saling backup gitu. Jadi kalau Adi sudah mulai edukasi tadi di teman sesama PIK sudah mulai, terus adakah yang kira-kira direncanakan berikutnya yang akan dicapai gitu? Selain tadi celengan rindu belum ya, karena Adi mau menyelesaikan dulu madingnya gitu. Bagaimana? Ada program yang sudah ada gambarannya gitu, bakalan saya kerjakan nanti. Untuk kayak saat ini sih mungkin masih sosialisasi dan Boys to School dulu, soalnya mau urus itu Persiapan ke level berikutnya. Oh Tingkat iya, provinsi. iya iya iya. Oh, berarti tingkat provinsi cuma yang juara 1 ya? Iya. Iya.
Baik, itu program kerjanya. Nah, terus harapannya ke depan bagaimana akan kita bahas setelah yang berikut. Kita bertemu kembali. Kalau tadi kita akan bicara harapan, tapi sebelum kita bicara harapan, masih berkait dengan program kerja. Nah, ada yang ingin saya tanyakan begitu. Kalau di dalam program kerjanya PKRR kan ada triad KRR yang salah satunya adalah pendewasaan usia perkawinan. Nah, menurut informasi yang Anda temukan di PKRR gitu ya, berapa sih usia idealnya orang dibolehkan menikah gitu? Jadi menurut BKKBN sendiri atau P3P2KB, usia ideal menikah 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Jadi kalau di bawah itu tidak disarankan gitu ya. Kenapa? Dan apa resikonya kalau menikah di usia di bawah itu? Di bawah 21 perempuan gitu. Kalau untuk perempuan sih mungkin kesehatan mental dan fisiknya belum cukup matang untuk contohnya seperti nanti kan kalau sudah menikah ini pasti ada namanya melahirkan, terus tuh hamil, terus tuh mengurus rumah tangga. Nah takutnya karena hal tersebut banyak yang namanya rentan namanya KDRT, terus perceraian juga. Kemudian ada tidak hubungan dengan apa itu? Stunting. Ya, termasuk. Jadi kalau misalnya kita di usia di bawah 21 tahun, Resiko stunting? resiko kematian itu salah satu juga resiko kematian dari anak maupun ibunya setelah melahirkan. Terus tuh resiko stunting juga sangat besar. Adik? Itu kalau dari perempuan ya. Kalau dari sisi laki-laki kira-kira bagaimana Adi? Kenapa jadi begitu? Nah, jadi kalau sebagai laki-laki, kalau saya bilang saya mau menikah perempuan di bawah usia 21. padahal bukan tidak dibolehkan ya, tidak disarankan karena berkait kesiapan Jadi, mental gitu. Kira-kira Adi sebagai laki-laki, bagaimana cara mengedukasi kepada Sesama laki-laki bahwa mereka sebaiknya menikah di usia 25 tahun begitu. Iya, Gimana? karena ada mahasiswa atau apa, kadang juga mereka mau cari anak-anak muda. Jadi anak-anak muda gitu. Gimana? Jadi usia dewasa ideal untuk laki-laki menikah itu adalah 25 tahun. Dimana usia itu kita sudah mempunyai kecukupan, bukan kecukupan, mempunyai pendewasaan secara mental ya, mental, fisik, ekonomi, sosial, budaya juga. Tapi ada 25 tahun belum kerja. Iya. Kalau itu di luar ini ya, maksudnya idealnya di saat usia seperti itu sudah siap akan semua merencanakan kehidupan berdua. Iya. Jadi kira-kira apa yang bisa disarankan buat teman-teman misalnya sembari menunggu 25 tahun itu kita mau ngapain sebagai laki-laki gitu atau sebagai perempuan gimana? Jadi kami di dalam Big Air itu ada namanya 5 tahapan remaja. Jadi yang pertama itu kalian tuh harus mempraktikkan hidup sehat dulu nih. Oh iya. Terus yang kedua kalian harus melanjutkan sekolah. Betul. Lanjut yang ketiga yaitu mencari pekerjaan. Setelah mencari pekerjaan, nah baru kalian boleh memulai kehidupan keluarga. Nah dan yang terakhir yaitu menjadi anggota masyarakat. Yang baik dan baik. Iya, betul sekali. Iya, jadi itu seandainya tadi kan resikonya belum siap mental dan sebagainya, selama yang Anda berdua tahu sebagai duta gitu kan, pasti banyak contoh di luaran yang menikah di usia yang tidak ideal gitu ya. Apa kira-kira resiko terbesarnya selain stunting gitu? Apakah berimbas pada angka perceraian misalnya? Bagaimana? Mungkin ya itu salah satunya berimbas pada angka perceraian. Terus itu mungkin KDRT. KDRT iya. Kekerasan dalam Iya, karena sama-sama belum siap secara emosi ya, mental gitu ya. Jadi tapi apa-apanya waktu masih muda itu kan saling ya begitu ya. bisa melupakan. Iya. Jadi di awal-awal saja begitu ya. Nanti kalau sudah ketemu kesulitan baru keluar aslinya ya. Padahal aslinya memang seperti itu, cuman
di awal Nggak karena kelihatan. belum kelihatan. Jadi betul-betul diperlukan kesiapan mental ya, bukan main-main gitu. Termasuk mental juara. Nah, kalau bicara mental juara, mereka Inilah sudah- mereka mental juara. Duta iya, Genre betul. Kabupaten Nunukan. Jadi di masa waktu menunggu usia ideal, isi dengan hal-hal yang positif. Positif. Ini salah satunya dengan bergabung dengan genre. Iya. Jadi rencana itu diperlukan ya. Perlu banget. Perlu banget. Anda sebagai remaja harus punya perencanaan. Ya baik. Itu berkait tadi sedikit tentang program kerja yang diantaranya adalah pendewasaan usia perkawinan. Baik. Berikutnya ke depan kira-kira Anda sebagai duta genre, harapan Anda apa selain berjalannya program kerja gitu? Saya pengen teman-teman begini. Bisa. Kita mulai Adi dulu. Apa di harapannya? Harapan Adi? lihat konteks SMA 1 Nusa Dua. Ya. Ya. Harapan saya untuk teman-teman remaja di sekeliling saya adalah Di sekeliling ini kan Kami remaja tua. Oh, remaja di tua. sekitar Remaja saya. berusia gitu. Iya. Gimana? Harapan saya itu adalah kita sebagai generasi remaja pemuda Indonesia harus mempunyai perencanaan dan juga mimpi, di mana kita harus menikmati masa remaja kita dulu, baru kita siap untuk melanjut Ke tahap berikutnya, fase berikutnya. Iya. Jangan-jangan kalau sudah tua nakal begitu. Maaf ya, enggak ini sekedar karena tadi yang digarisbawahi Anda harus menikmati remaja Iya. Anda dulu supaya siap ke berikutnya begitu. siap masuk ke rumah tangga. Siap masuk ke rumah tangga. Iya. Jadi selain itu tadi kita harus menikmati, kita harus mengisinya dengan hal-hal yang positif supaya lebih siap. Ada lagi harapannya buat teman-teman Iya. begitu. Pesan moral tadi buat teman. Pesan moral dari saya itu Gimana? kalau itu jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti berjuang, jangan berhenti belajar gitu. Iya, jangan berhenti belajar. Ayo kita coba lagi. Coba lagi. Oh iya. Itu Jadi jadi- jangan gampang putus asa Iya. begitu. Itu Adi bagaimana kalau Siti berharapnya? Kalau untuk dari saya sendiri sih, harapan saya untuk mungkin dari remaja-remaja di sekeliling saya dulu, mungkin janganlah dulu pikir untuk menikah gitu. Jangan menikah, tapi kalau punya pacar boleh nggak kira-kira menurut Oh iya, punya pacar boleh di usia masih remaja. Anda ini ya gimana? Pandangan Anda lah melihat. Oh iya, sebagai duta genre memberikan contoh, jangan sampai duta genre punya pacar. Nggak boleh ya berarti ya. Jadi bagaimana Anda melihat yang pacaran itu sebetulnya kalau dari sisi apa ya? Anda sebagai remaja dulu lah, butuh nggak sih punya pacar itu? Untuk remaja, kalau misalnya pribadi sendiri, Iya. mungkin butuh seperti kayak Butuh support Iya. system gitu. Orang tua nggak cukup kah? Teman nggak cukup kah jadi support system atau beda? Jadi pacaran itu cuma buat kesemangat aja. Oh, gitu. Bagaimana memisahkannya? Oh, jadi pacarnya harus teman satu sekolah begitu? Ayo. Nah ya, jadi coba bagaimana pandangannya? Kita penting nggak sih Seorang punya duta. pacar ya? Tentang Perlu nggak sih? Kalau penting ya relatif. Perlu nggak? kalau yang perlu sih sebenarnya nggak terlalu perlu ya. Nggak Jadi terlalu kan perlu. support systemnya seperti dari keluarga sudah ada. Dari Ya, keluarga jadi nggak perlu banget gitu. Nggak punya pacar juga nggak apa-apa, bukan aib gitu ya. Jangan-jangan ih, Salah. bisanya kok semua punya pacar saya enggak kan begitu. Iya. Jadi Kadang sih pikiran begitu. oh iya. gengsi juga iya. kalau nggak punya pacar. Kalau nggak punya pacar itu bagaimana? Kalau teman Anda lah, bukan Anda. Kira-kira gengsi nggak sih mereka gitu? Nggak tahu juga. Kadang ini nggak sih dari Oh begitu. Bahasa Jadi mereka. bukan berdasarkan kebutuhan kita atau kepentingan Iya. kita ya, hanya pengen penilaian orang lain gitu. Iya. Oh, jadi dirinya dia Eh. suka ini boncengan. oh begitu, alat sepele rupanya. Begitu Zaman ternyata. kami tidak ada begitu. Zaman kami, saya ada Pak. Nggak bercanda. Jangan terlalu dianggap serius. Baik, itu tadi ya cara memandang apa istilahnya pacaran itu sebetulnya nggak yang penting-penting banget gitu. Toh kita tetap bisa eksis ya, Ya. meskipun nggak punya pacar begitu.
Tapi kalau teman Anda tadi kan ini sedikit melenceng dari harapan Anda ke depan. Anda tadi kan membuka layanan konseling. Kira-kira ada nggak teman dari satu sekolah misalnya curhat dong begitu? Pernah bertemu yang demikian? Bukan mungkin sih, memang dalam Big Air Smart yang saya sudah buat dari program kerja saya mulai dari tahun kemarin, Iya. itu sudah ada namanya konseling dan konseling. Jadi kami membuat poster dan post di Instagram Iya. feed untuk mengingat, ayo dong kalau yang mau cerita kesini. Iya, boleh gitu. Kami siap menjaga rahasia kalian. Hanya kamu dan saya yang tahu. Oke. Oh, ini tidak mengajari untuk mengingkari apa yang sudah Iya. Anda sampaikan, tapi sekedar informasi. Kami pengen tahu saja, ada nggak yang sudah datang curhat dong gitu? Kalau secara langsung ada beberapa. Kalau misalnya secara kayak by WhatsApp atau DM juga sudah pernah. Oh, sudah pernah. Ini tidak membongkar karena tidak bicara identitas. Biasanya materi curhatannya berupa apa begitu? Materi curhatannya tuh berupa kayak misalnya dalam keluarga sih Iya. sering kayak dia nih punya kakak yang berprestasi, Sementara dia masih di bawah, dia masih bodoh dalam akademik, tapi dia bisa, tapi dia punya hal yang lain gitu ya. gitu. Dan dibedakan Oleh orang tuanya. Oh, begitu. Terjadi kesenjangan atau diskriminasi di lingkungan keluarga, Keluarga. berpengaruh Oh, pada pola pikir dan pendidikan. Kalau Adi pernah terima konseling apa, Adi? Kalau saya sih, saya sejauh ini sudah banyak menerima konseling. Oh, gitu. Teman-teman saya, yaitu Apa yang tentang paling perasaan. Kenapa perasaannya? Curhat tentang perasaan mereka kepada saya, gimana mereka punya masalah dengan pacar. Oh, begitu. Tunggu dulu, Iya. sebelum lebih jauh. Ya, tunggu dulu. Bagaimana Anda bisa menasehati atau memberikan konseling untuk orang yang punya pacar sementara Anda berdua? Ayo. Bagaimana kalau contoh dimintain pendapat yang seperti apa, Adi? Nah, jadi semisalnya dia curhat kan, Ya, bagaimana curhatnya? dia bilang, pacar saya ini gitu. Ini itu berkait permintaan atau apa? Cantik. Mungkin berkait dengan dia kemarin aku ketemu dia jalan sama yang Oh, jadi Adi memberikan nasihat terbaik yang Iya. berupa itu diam aja gitu. Dia- Enggak ya, bagaimana? curhat semampu mungkin Oh, membantu iya. berikan nasihat. Menenangkan lah Menenangkan. istilahnya ya. Ya, Oh, Masih baik. ada yang lebih baik. itu masih berkait istilahnya umum ya. Ya. Ada enggak yang curhat, maaf karena ini wilayah Anda kan termasuk di dalamnya ada seks bebas gitu. Ya. Ada enggak yang pernah dengan apa istilahnya dengan terbuka begitu cerita saya pelaku begitu, maksudnya kayak bukan pelaku apa ya, saya melakukan gaya yang seperti itu, gaya seks bebas gitu. Anda bagaimana apa ya? Edukasi. Pernah ada yang seperti itu? Mungkin dari saya mungkin lebih ke kekerasan seksual. Oh, ya. Oh, Ya. ada. Ada tapi bukan. Iya. Maksudnya dia mengalami perlakuan Iya, seperti itu mengalami. atau dia pelakunya justru? Dia mengalami. Oh iya. Terus tuh dia cerita. Nah di situ kayak kalau misalnya dia cerita ke kami sebagai konselor, itu rasanya kayak kita yang ada di posisi Iya. Jadi cara kita tuh yang pertama sih pasti menenangkan. Terus Iya. tuh berani speak up juga, Mm-mm. berani bercerita. Nah dia jujur saya apresiasi ke dia karena sudah berani bercerita. Betul. Dan iya. kamu harus menjaga kerahasiaan. Termasuk kita juga, kan tadi juga tidak menyebutkan nama. Iya, betul. Itulah proses bagaimana kita sebagai konselor menjaga kerahasiaan. Rahasia, iya. Pernah nggak bertemu dengan Anda berdua bertemu dengan materi konseling yang Anda tidak bisa menyelesaikan? Misalnya, taruhlah waktu dia curhat tentang kekerasan terus, wah ini saya nggak berwenang atau saya tidak punya kapasitas begitu. Pernah seperti itu? Kalau itu sih, saya rasa kalau saya tidak bisa menjawab, Heeh. saya
ajukan dulu Ke bidang yang lebih pembimbing Anda di pembimbing saya, PKL. ya. Oh iya baik, karena berjenjang ya. ya, kalau saya Oke, tidak bisa iya. menjawab, saya lempar pertanyaannya ke Pembina ya. Ya. Oh, baik. Karena ada yang memahami. Ya. Terakhir, harapan kedepannya untuk Anda sebagai duta. Boleh? Setelah menang duta, apa harapannya? Kalau bisa singkat padat dan jelas. Harapannya sih apa ya, bisa mengedukasi teman-teman supaya bisa tahu atau bisa menceritakan ceritanya teman-teman Lebih baik. dengan Kalau Adit? Kalau saya harapan saya bisa menjadi teman curhat bagi teman-teman di luar sana. Oh iya. Sebagai teman konselor juga. Gitu sih. Oh iya. Dan harapan saya, Bapak berharap ya? iya saya punya harapan untuk kalian berdua. Iya, Sebagai gimana, Pak? duta genre tingkat kabupaten, harapannya bahwa Anda harus menjadi contoh. Bukan cuma di lingkungan SMA 1 Nusa, tetapi tingkat Kabupaten Nunukan, dan mudah-mudahan Anda bisa menjadi pemenang di tingkat provinsi. Amin. Ya, demikian berkait dengan harapan mereka ke depan nantinya bagaimana. Dan mohon doanya semoga wakil kita bisa jadi pemenang di tingkat provinsi. Kita sudah sampai di ujung pembicaraan. Kita akan membahas hal-hal yang seru lagi nanti dengan tentu saja tamu yang berbeda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Dadah. Bye.